Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salat ma'assalam semoga tercurah ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat yang membanggakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadzah di sini akan menjelaskan sedikit yaitu tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran atau Al-Quran diturunkan dari lauh mahfud, tempat yang tinggi, ke langit dunia. Jadi tidak langsung ke Rasulullah, akan tetapi dari lauh mahfud turun dulu ke langit dunia. Jadi langsung ke malaikat Jibril dulu, baru ke Rasulullah. Diturunkan dari surat Al-Fatihah, turun sampai surat An-Nas. Setelah itu, malaikat Jibril baru memberikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali yang tahu, yaitu pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Di situ ayat yang pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, Iqra ya Rasulullah, Iqra ya Rasulullah, sampai berulang kali. Rasulullah, saya tidak bisa membaca, Jibril. Sampai berulang kali, akhirnya Rasulullah bisa membaca Iqra. Jadi Al-Quran turun dari lauh mahfud sampai Rasulullah itu tidak langsung, tapi diturunkan di langit dunia. Yaitu lantaran malaikat Jibril dulu baru disampaikan kepada Rasulullah sesuai kebutuhan. Dari surat tadi, surat Al-Alaq, selanjutnya sampai khatam 30 juz. Jadi prosesnya Al-Quran itu tidak sebentar, sampai
23 tahun. Jadi itu Rasulullah mencontohkan kita supaya kita giat belajar Al-Quran tidak hanya waktu sebentar, tapi dengan waktu yang lama. Dengan waktu yang lama, yaitu diulang satu huruf, satu kalimat dan satu ayat hingga berulang-ulang, akhirnya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Karena Rasulullah menyontohkan seperti itu waktu sangat panjang, waktu sangat lama, yaitu sampai 23 tahun. Jadi kita belajar Al-Quran hanya 3 tahun sudah bangga. Jangan. Kita harus, kalau kita ingin bisa membaca Al-Quran dengan bagus, yaitu kita harus belajar Al-Quran dengan guru atau ustadz-ustadzah yang bersanad. Apa itu sanad anak-anak? Yaitu nyambung sampai Rasulullah. Saya punya guru saya punya guru saya punya guru, sampai Rasulullah, malaikat Jibril, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran yang bagus, yaitu punya guru yang pertama. Yang kedua, yaitu kita harus sabar, harus teliti cara membacanya, kita ulang. Karena Rasulullah juga seperti itu, bacanya diulang sampai bagus, sampai fasih, sampai bacaannya Al-Quran. Begitu bagusnya bacaan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan bagus, kita harus membutuhkan waktu yang panjang, seperti Rasulullah juga membutuhkan waktu panjang sampai 23 tahun. Nah, anak-anakku semua, kalau kita ingin membaca Quran yang bagus tadi, 3 cara, yaitu punya guru yang bersanad, bersabar dan teliti, dan yang ketiga yaitu waktu yang lama, yang panjang. Pada zaman sekarang banyak sekali orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mendapat syafaatnya dari Al-Quran, akan tetapi mendapat laknatnya dari Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia membaca seenaknya sendiri, sembarangan, semau gue, sesuka hatinya, di otak-atik sendiri, tidak punya guru. Itu na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus punya guru. Nah, musafahah, berhadap-hadapan. Murid dengan guru berhadap-hadapan, melihat bibirnya bagaimana, cara mengucapkannya kita tirukan. Nah, ini anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus semangat belajar Al-Quran. Rasulullah setelah selesai 30 juz wahyu, selesai, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu Rasulullah tetap setoran sama malaikat Jibril. Di malam bulan Ramadan Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril, bergantian membaca. Rasulullah membaca, malaikat Jibril menyimaknya. Rasulullah masih khawatir kalau bacaannya ada yang salah. Akan tetapi kita kadang baru belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah puas. Jangan, wahai anak-anakku, kita semangat belajar Al-Quran sampai ajal kita menjemput, kita senantiasa membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran. Jadi tapi banyak orang yang tahu tentang turunnya Al-Quran, yaitu hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Akan tetapi Allah, tidak ada orang yang tahu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke bumi ini, ke langit dunia ini. Tidak ada yang tahu. Akan tetapi Allah memberikan orang-orang yang beramal di malam itu dilipat gandakan sampai 1000 bulan, seperti pahala 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, itu luar biasanya turunnya Al-Quran. Tapi tidak ada yang tahu. Tapi Allah memberikan di bulan Ramadan, yaitu bulan
Lailatul Qadar, yaitu turunnya Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke dunia, ke langit dunia ini. Jadi begitu anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustazah punya lagu tentang bulan Ramadan, mari dengarkan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin, agar mereka merasa bahagia, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.